Ketika dunia mulai berharap Timur Tengah bisa sedikit bernafas lega, tiba-tiba muncul tudingan baru yang bikin suasana kembali panas. Israel kini menuduh Iran sedang mencoba curi start untuk membuka perang jilid 2. Dan yang bikin banyak negara mulai waspada, sasaran berikutnya disebut-sebut bukan cuma Israel, tapi juga negara-negara Teluk. Situasi ini langsung memunculkan pertanyaan besar. Apakah kawasan Timur Tengah sedang bergerak menuju konflik yang jauh lebih luas dibanding sebelumnya? Menurut sejumlah laporan media internasional, intelijen Israel menilai Iran tengah menyiapkan pola serangan baru menggunakan kombinasi rudal balistik, drone jarak jauh, hingga jaringan proksi regional untuk menekan Israel dan sekutunya di kawasan Teluk. Negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, hingga wilayah strategis sekitar Teluk Persia mulai disebut dalam berbagai analisis keamanan sebagai titik yang berpotensi terdampak jika konflik kembali meledak. Ketegangan ini sebenarnya bukan muncul tiba-tiba. Setelah rangkaian serangan besar antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran sepanjang awal 2026, kawasan Timur Tengah memang seperti berada di atas bara api yang belum benar-benar padam. Israel menuduh Iran diam-diam membangun kembali kemampuan serangannya setelah gelombang operasi militer sebelumnya menghantam sejumlah fasilitas strategis di Teheran dan Natanz. Di sisi lain, Iran juga merasa bahwa tekanan dari Israel dan Amerika Serikat tidak pernah benar-benar berhenti. Maka menurut pengamatan analis regional, kedua pihak sekarang sama-sama berada dalam posisi siaga penuh, seperti dua petinju yang belum selesai ronde pertama, tapi sudah ancang-ancang buka ronde kedua. Kalau diibaratkan, situasi Timur Tengah saat ini mirip rumah yang kabel listriknya sudah korslet, tapi semua orang masih sibuk menambah colokan baru. Satu percikan kecil saja bisa bikin seluruh kawasan langsung gelap gulita. Dan masalahnya, yang berada di sekitar rumah itu bukan cuma Israel dan Iran, tapi juga negara-negara Teluk yang punya posisi strategis untuk minyak dunia, jalur perdagangan internasional, sampai pangkalan militer asing. Israel sendiri tampaknya khawatir Iran akan mencoba strategi baru, bukan langsung perang besar terbuka, melainkan serangan cepat bertahap untuk menguji pertahanan lawan. Istilah curi start yang dipakai media Israel menggambarkan kekhawatiran bahwa Teheran bisa melakukan serangan pendahuluan sebelum lawannya benar-benar siap penuh menghadapi eskalasi berikutnya. Yang membuat suasana makin menegangkan, beberapa laporan sebelumnya juga menunjukkan bahwa rudal dan drone Iran sempat diarahkan ke wilayah sekitar Teluk selama konflik berlangsung. Bahkan sistem pertahanan udara di beberapa negara Teluk dilaporkan pernah diaktifkan untuk mengantisipasi ancaman serangan meluas. Dan disinilah ketakutan terbesar mulai muncul. Kalau Perang Jilid 2 benar-benar pecah, dampaknya mungkin bukan lagi sekedar baku serang antara Teheran dan Tel Aviv. Jalur minyak dunia bisa terganggu, harga energi melonjak, lalu lintas perdagangan global kacau, bahkan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk bisa ikut terseret ke dalam konflik. Artinya, ini bukan lagi sekedar konflik dua negara, ini sudah mulai menyerupai permainan domino geopolitik. Satu rudal jatuh, lalu satu kawasan ikut bergetar. Dan yang paling membuat banyak pengamat internasional mulai cemas adalah perubahan pola komunikasi dari para pemimpin kawasan. Biasanya ancaman perang di Timur Tengah masih dibungkus dengan bahasa diplomasi yang hati-hati. Tapi sekarang nada bicaranya mulai berubah, lebih keras, lebih terbuka, dan lebih berani saling menantang. Pejabat-pejabat Israel mulai memberi sinyal bahwa mereka tidak akan menunggu sampai serangan besar benar-benar terjadi. Dalam berbagai pernyataan media, Tel Aviv menegaskan bahwa mereka siap melakukan tindakan pencegahan jika merasa ancaman dari Iran sudah terlalu dekat. Bahasa seperti ini di dunia militer sebenarnya sangat serius, karena serangan pencegahan seringkali berarti menyerang lebih dulu sebelum lawan bergerak. Sementara itu, Iran justru memperlihatkan sikap yang tidak kalah tegas. Teheran berkali-kali menegaskan bahwa tekanan militer maupun ancaman dari Israel dan Amerika Serikat tidak akan membuat mereka mundur. Bahkan media-media pro-Iran mulai menampilkan narasi bahwa negara mereka sudah siap menghadapi konflik jangka panjang. Di titik ini, Timur Tengah mulai terlihat seperti pertandingan catur yang semua bidaknya sudah maju ke depan papan. Tinggal menunggu siapa yang pertama kehilangan kesabaran. Negara-negara Teluk kini berada dalam posisi yang sangat rumit. Di satu sisi mereka ingin menjaga hubungan keamanan dengan Amerika Serikat dan Barat, tapi di sisi lain mereka juga tidak ingin wilayahnya berubah menjadi arena perang antara Iran dan Israel.
karena sekali rudal jatuh di kawasan Teluk, dampaknya bisa langsung terasa ke seluruh dunia lewat harga minyak dan stabilitas ekonomi global. Bahkan beberapa analis menyebut perang berikutnya mungkin tidak lagi dimulai dengan invasi besar seperti perang-perang zaman dulu. Sekarang perang bisa dimulai hanya dengan satu drone misterius, satu ledakan di pelabuhan, atau satu rudal yang tidak jelas siapa pelakunya. Dan justru ketidakjelasan itulah yang paling berbahaya. Bayangkan saja, dunia sekarang berada di era di mana satu drone kecil bisa membuat pasar saham panik, harga minyak melonjak, dan militer beberapa negara langsung siaga penuh dalam hitungan menit. Dulu orang takut suara sirena perang, sekarang orang takut notifikasi breaking news. Israel tampaknya memahami bahwa Iran tidak selalu bergerak secara langsung. Karena itulah Tel Aviv mulai mengawasi jaringan kelompok proksi Iran di berbagai wilayah, mulai dari Lebanon, Syria, Irak, hingga Yaman. Mereka khawatir serangan berikutnya justru datang dari arah yang tidak terduga. Dan kalau itu terjadi, situasinya jauh lebih rumit dibanding perang sebelumnya, karena setiap front baru berarti semakin banyak wilayah yang bisa ikut terbakar. Amerika Serikat sendiri juga belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang konflik ini. Kapal perang, sistem pertahanan udara, hingga pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk masih dalam status siaga tinggi. Washington tampaknya sadar bahwa jika perang melebar ke negara-negara Teluk, mereka hampir mustahil bisa benar-benar netral. Kini dunia hanya bisa menunggu, apakah semua ancaman ini sekedar perang urat saraf dan tekanan diplomasi, atau justru menjadi tanda bahwa Timur Tengah sedang bergerak perlahan menuju ledakan yang lebih besar dibanding sebelumnya. Dan semakin lama situasi ini berlangsung, semakin terlihat bahwa konflik kali ini bukan cuma soal rudal dan jet tempur. Ini sudah berubah menjadi perang psikologi, perang pengaruh, dan perang siapa yang lebih dulu membuat lawannya kehilangan keseimbangan. Israel sekarang berada dalam kondisi siaga yang belum pernah benar-benar turun sejak gelombang serangan terakhir terjadi. Sistem pertahanan udara diperkuat, radar terus aktif 24 jam, sementara warga di beberapa wilayah mulai kembali hidup dengan bayang-bayang sirene dan bunker. Di sisi lain, Iran juga tampaknya sengaja memperlihatkan bahwa mereka tidak gentar. Parade militer, peluncuran drone, hingga pernyataan keras dari petinggi garda revolusi terus dimunculkan ke publik. Pesannya jelas, Teheran ingin menunjukkan bahwa mereka masih punya kemampuan untuk membalas kapan saja. Yang menarik, banyak analis melihat kedua pihak sekarang seperti sedang bermain permainan siapa berkedip duluan. Karena baik Israel maupun Iran sama-sama tahu perang besar terbuka akan sangat mahal dan beresiko. Tapi masalahnya, ketika dua pihak sama-sama tidak mau terlihat lemah, justru peluang salah perhitungan menjadi jauh lebih besar. Dan sejarah Timur Tengah sudah berkali-kali membuktikan satu hal. Banyak perang besar dimulai bukan karena rencana matang, tapi karena satu insiden kecil yang akhirnya melebar kemana-mana. Satu drone jatuh, satu kapal terkena ledakan, satu komandan terbunuh, lalu semuanya bergerak terlalu cepat untuk dihentikan. Negara-negara Teluk kini mulai bergerak lebih hati-hati. Ada yang memperkuat pertahanan udara, ada yang meningkatkan pengamanan fasilitas minyak, dan ada pula yang diam-diam membuka jalur komunikasi agar konflik tidak benar-benar masuk ke wilayah mereka. Karena mereka tahu, kalau perang jilid 2 pecah, kawasan Teluk bisa menjadi garis depan berikutnya. Dan inilah yang membuat dunia internasional mulai ikut tegang. Bukan hanya karena ancaman perang regional, tapi karena Timur Tengah adalah jantung energi dunia. Kalau kawasan ini terguncang besar, efeknya bisa sampai ke Asia, Eropa, bahkan ekonomi global secara keseluruhan. Harga bahan bakar bisa melonjak, distribusi perdagangan terganggu, dan pasar dunia langsung goyah. Ironisnya, di tengah ancaman sebesar ini, media sosial justru membuat suasana semakin panas. Potongan video rudal, rekaman drone, hingga propaganda digital kini menyebar lebih cepat dibanding klarifikasi resmi pemerintah. Kadang satu video belum tentu jelas kebenarannya, tapi efek kepanikannya sudah terlanjur menyebar ke seluruh dunia. Situasi sekarang benar-benar seperti berdiri di ruangan penuh bensin sambil melihat dua orang saling memainkan korek api. Semua orang tahu bahayanya, tapi tidak ada yang mau menjadi pihak pertama yang mundur. Dan pertanyaan besarnya kini mulai terdengar di mana-mana.
Apakah Israel benar soal Iran sedang menyiapkan langkah pembuka perang jilid 2? Atau justru tudingan itu bagian dari tekanan politik dan strategi untuk membangun dukungan internasional? Karena di Timur Tengah, kadang perang tidak dimulai saat rudal pertama ditembakkan, melainkan saat rasa saling curiga sudah tidak bisa dihentikan lagi.